Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sami wa dzurriyyati wa jama'a syamil salihin zalakatul muqarrabin khususan ila Imam Bukhari sumaila jami sumaila Imam Zabidi sumakuna sunan khususan ila abana wa ummatina wa jatina wa jatina sallallahu alaihi wasallam khususan ila mahadina asqiya ta'amalam wa ta'ala miti asal lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi, bab tentang haid. An Aisyah radhiyallahu an qalat. Dari Sayyidah Aisyah, kharajna keluar sapa kita. Lanaro orang melihat sapa kita ilal hajjah, kecuali haji. Suatu ketika kami berangkat haji dari Madinah ke Mekah. Falama kuntu nalikane ana sapa ingsun iku bisarifin kelawan tanah sarif nama tempat khitu mongko haid sapa ingsun berangkat haji sampai jalan dia haid. Kalau sekarang biasanya pakai ini ya apa ada obat mempercepat atau menunda, pokoknya dikaitkan dengan itu karena kita mikirnya Anda berangkat haid terus mahal, iman banget kalau pas Arafah kemudian haid, kan gak jadi haji. Karena itulah kemudian biasanya bidan oleh pemerintah dikasih obat menunda haid, itu boleh. Ini Sayyidah Aisyah suatu ketika berangkat haji bersama Kanjeng Nabi, kemudian sampai tanah sarif, khitu, kemudian haid sapa ingsun. Fadahala maka kemudian masuk ala yang atas ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat saya haid itu Nabi datang. Wa ana halita ingsun iku abki nangis. Saya ketika itu nangis. Anda bisa bayangkan berangkat jauh-jauh sampai mendekati haji ternyata Sayyidah Aisyah haid. Karena itu beliau nangis. Perasaan apa itu? Pokoknya nangis banget. Faqala kemudian nanya sapa Nabi, "Malaki?" Kenapa? Kalau bahasa kita, maiku apa lagi kedue sira. Kenapa nangis? Anfisti ana ta galau sapa sira. Kalau bahasa kita apa galau ya? Kan bahasanya gitu. Kenapa kok nangis? Anu tah, sedih kah? Bahasa kita gitu. Lah sekarang galau, sedih nggak ngerti. Lah galau lebih paham. Qultu na'am, kata Sayyidah Aisyah, yo nggih betul. Qala inna hadza sak temene ini kasus haid itu iku amrun kata bahu. Itu perkara kata bahu yang telah menetapkan hu ing masuk Allah ala banati Adam ing atase anak perempuan Nabi Adam. Kata Nabi, haid itu yo memang sudah begitu. Mau diapakan lagi? Karena itu fakdi nerimo sapa sira maing barang yakdi yang telah menetapkan al haju. Yo karena itu lakukan aja seperti yang lakukan haji. Fakdi netepono atau lakukan. Jadi artinya orang haid itu boleh haji, boleh tetap melakukan haji. Yang enggak boleh adalah tawaf. Tawaf itu karena nilainya tawaf itu padha mek salat. Tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu kan harus suci toh. Boleh batal ya. Oh bukan, harus suci cuma boleh ngomong pas tawaf. Jadi kan tawaf itu harus suci, harus wudu. Hanya kalau kita sholat nggak boleh ngomong. Kalau tawaf kita boleh sambil bicara dengan yang lain. Guero antatu ala tatufi, kecuali yang tahu tidak tawaf sapa sira bil bait. Jadi kata Nabi, kalau kamu haid, lakukan aja seperti perilaku haji. Wayai di mana, apapun, balang jamarot atau yang lain, ikut saja. Itu nggak masalah. Kecuali tawaf saja. Orang yang haid nggak boleh tawaf. Qalat, kemudian ngendika sapa Sayyidah Aisyah, wadduha, kemudian menyembelih sapa Rasulullah SAW an-nisaihi, untuk
istrine Nabi bil bakori. Nabi luar biasa sayangnya pada istrinya. Begitu Sayyidah Aisyah enggak sholat pas haji, kemudian disembelihkan kambing sapi sebagai gantinya. Kalau Anda kan juga begitu. Nantilah. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat kuntu ana sapa ingsun. Pertama hadis itu cerita haji. Jadi ketika haji apapun boleh kita lakukan untuk perempuan haid kecuali satu saja, yaitu tawaf. Tapi lah Anda tidak tawaf kan berarti nggak selesai hajinya. Karena tawaf itu tawaf yang harus dilakukan saat haji. Oke, itu terkait dengan haji ya. Sekarang apa yang boleh dilakukan oleh suami istri kalau istrinya lagi haid? Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kuntu ana sapa ingsun iku urat jilu. Nyisir itu apa? Nyureni itu apa? Sisir ya, menyisiri rambutnya Nabi. Roksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rambutnya Kanjeng Nabi. Wa ana halita ingsun iku haidun, lagi haid. Kata Sayyidah Aisyah, saat itu saya lagi haid. Kemudian saya nyisiri rambutnya Nabi. Berarti boleh. Kalau Anda haid, kemudian suaminya lagi pengen manja disisiri, yo, gak popo. Kan gak ada hubungannya tuh haid sampai nyisir rambut. Boleh, nyisir rambut suami itu boleh. Lain nyisiri rambutnya sendiri, ya boleh. Rambut-rambutnya dewe kok. Boleh nyisiri rambut sendiri. Bagaimana kalau haid kemudian rambutnya ada yang brodol? Ada toh? Anda haid kemudian ketika sisiran rambutnya lepas, brodol, kemudian atau potong kuku, boleh nggak? Boleh. Dulu itu hadisnya juga dari Sayyidah Aisyah. Dulu pernah kita diskusikan. Dulu biasanya kalau malam minggu kita jawab pertanyaan santri online. Hukum perempuan kalau haid kemudian sisiran dan rambutnya protol nggak ada masalah. Tidak harus disimpan kemudian dicuci nanti, enggak. Itu boleh, nggak perlu ini. Yang nggak boleh adalah kalau Anda junub. Habis selesai hubungan suami istri, maka itu harus nggak boleh potong kuku, karena itu harus dimandikan kukunya. Artinya kalau potong kuku ya nanti setelah mandi. Rambutnya juga nggak boleh brodol. Sehingga semua nanti tersucikan. Karena kalau junub itu kan sebentar. Habis hubungan suami istri kan segera mandi. Kalau haid itu kan beberapa hari. Sehingga ketika haid tidak harus nyimpen rambut. Sisiran rambutnya disimpan di bak misalnya. Nanti saat bak harus enggak. Jadi untuk haid enggak perlu harus kemudian nyimpen rambut yang brodol. Ini Sayyidah Aisyah lagi haid, kemudian beliau nyisir rambutnya Nabi, maka itu boleh. Yang lain boleh nggak kalau suami Anda haid, kemudian suami layahan di pangkuan? Boleh? Boleh. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain bahwa hale utawi ini belum nanti. Ya, sekarang ada yang lagi. Bahwa halitai Nabi iku fil masjid dalam masjid yudni kang menyandarkan sapa Nabi laha maring Sayyidah Aisyah rok sahu ing kepalane Nabi. Wa ya hale utawi Sayyidah Aisyah iku fi hujratiha ing dalam kamare Sayyidah Aisyah. Faturat jiluhu kemudian mensisiri sapa Nabi sapa Sayyidah Aisyah ing Nabi. Wa ya hale utawi Sayyidah Aisyah iku haidun. Haid. Kalau hadis pertama tadi, Sayyidah Aisyah langsung di kamar beliau mungkin Nabi disisiri. Nah, kalau ini lebih heboh lagi. Nabi apa namanya kalau di masjid itu? Kalau kita menang di masjid apa namanya? Itikaf. Nabi itu itikaf di masjid. Jadi kayak begini. Nabi di sini itikaf, Sayyidah Aisyah di situ, di luar, karena kalau kita lihat sejarahnya, jadi ini misalnya Masjid Nabi, Masjid Nabawi,
Ini imaman. Di sini bagian kiri ini ada kamar di sebelah sana itu kamar para istri Nabi. Setiap kamar itu ada jendela. Nabi duduk di bawah jendela gini, kemudian kepala Nabi itu jendelanya dibuka. Kemudian Sayyidah Aisyah dari kamar beliau tidak lagi haid, Nabi di bawah jendela, kemudian Sayyidah Aisyah nyisiri rambutnya Nabi dari dalam kamarnya. Ini kan romantis banget tuh. Kayaknya nggak pernah ada kiai yang romantis kayak itu. Coba Nabi iktikaf di masjid, kemudian Sayyidah Aisyah di kamar beliau dan nyisiri rambutnya Nabi dari dalam kamar. Beliau lagi haid. Intinya terkait dengan haidnya. Itu boleh. Ini yang tadi, kalau istrinya haid, kemudian suaminya layan, meletakkan kepala di pangkuan istri. Boleh enggak? Ini hadisnya. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah lagi, karena ana sapa Nabi iku yattaqiu, layan. Kalau bahasa kita, Anda apa? Layan ya? Ngeledak itu. Kalau Anda ngeledak, ngerti ngeledak ya? Ya layan. Fi hajri ing dalam pangkuanku. Jadi Nabi layan di atas pangkuannya Nabi Sayyidah Aisyah. Jadi kepalanya Nabi rebahan di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Wa ana halita ing seniku haid. Saya lagi haid dan Nabi layahan di pangkuan saya. Coba. Sumayaqra'u, kemudian baca sapa Nabi Al-Qur'an. Nabi maca Quran sambil layan di atas pangkuan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah lagi haid. Berarti boleh. Orang haid maca Quran kan juga boleh. Kalau niatnya zikir, bukan maca Quran. Jadi kalau Anda yang hafalnya Quran, biasanya kalau yang teman-teman perempuan santri yang tahfidz, kalau wayah haid tidak nambah, hanya murojaah saja. Boleh. Jadi maca Quran boleh dengan niat tidak maca Quran. Niatnya zikir, itu boleh. Yang nggak boleh kalau kita niat maca Quran. Kalau suami maca Quran sambil layan di atas pangkuan istri haid, boleh. An Ummi Salamah, saking Ummi Salamah. Ini kalau tadi Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu nyisiri, layahan, tidur di pangkuan, itu boleh. Nah, sekarang kalau istri haid, boleh nggak tidur bareng sama suami? Boleh. Yang nggak boleh itu hubungan suami istri. Kalau turu tok bareng nggak apa-apa. Masa istri haid, dek kalau sama turun di dapur, kan ya enggak. Turu bareng boleh dengan istri. Suami istri ketika istri haid boleh tidur bareng. Yang nggak boleh melakukan hubungan seks suami istri. Kalau turu bareng ya nggak apa-apa. Ini hadisnya dari Sayyidah Ummi Salamah, salah satu istri Nabi. An Ummi Salamah radhiyallahu an qalat, baina suatu ketika ana uta ingsun iku ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajiun hali tidur fi hamisatin ing dalam selimut. Saya ketika itu tidur bareng dengan Nabi, lagi selimutan bareng. Jadi tidur bareng. Itu maka tiba-tiba saya haid. Coba lagi turu bareng, tiba-tiba Sayyidah Ummu Salamah haid. Fan salaltu, kemudian keluar, dia meninggalkan Nabi. Wahatu, kemudian ngambil sapa ingsun siapa hidoti, kemudian saya mengambil pakaian haid. Jadi kalau bahasa kita apa ya? Ya mungkin ngambil apa itu? Softtek. Bukan merek ya. Apa itu namanya? Pembalut. Ya kalau begitulah. Nanti lah nyebut merek nanti diprotes orang. Kata Ummi Salamah, saya ketika itu tidur bareng dengan Nabi, satu selimut. Kemudian saya tiba-tiba dalam ketika itu saya haid. Karena itulah kemudian saya keluar ngambil pembalut, bahasa kita. Faqala anafisti. Anafisti itu haid ya. Anda haid tah? Kultu nggih, na'am. Padai mongko mreneo kesinilah ngundang sapa Nabi ning ingsun. Nabi kemudian tetap aja
ngundang Ummu Salamah, fatajatu, kemudian tidur sapa ingsun ma'hu bersama Nabi fil khomilati dalam selimut. Kalau khomisah itu selimut tipis, kalau khomilah itu selimut tebal. Jadi akhirnya kan begitu Ummi Salamah haid, kemudian gaya pembalut tidur lagi bersama Kanjeng Nabi. Kemudian kemudian pisah. Kalau di daerah tertentu kan ada ya. Kalau perempuan haid, kemudian tidurnya di kayak ruang sendiri, di gudang. Di tempat lain, kalau di daerah tertentu malah ada dibuat rumah sendiri di belakang kalau istri haid. Nah, kalau Nabi ngajari kita enggak. Kalau istri haid tetap bisa bareng, yang enggak boleh hanya melakukan hubungan suami istri, itu saja. An Aisyah, lan saking Sayyidah Aisyah qalat, kuntu ana sapa ingsun iku ahtasilu, mandi. Sapa ingsun ana ya saya wa nabiyyu halutain nabi fi ina'in wahidin. Suatu ketika saya lagi haid. Kemudian saya mandi bareng sama Nabi. Coba. Yang tadi kita dikasih contoh romantis. Sayyidah Aisyah nyisiri rambut Nabi dari kamar beliau. Sekarang lebih heboh lagi. Sayyidah Aisyah haid dan beliau mandi bareng dengan Kanjeng Nabi. Kayak film ya. Mandi bareng sama suami. Kalau kita kan mandi sendiri-sendiri. Nah, kata Aisyah gini, Sayyidah Aisyah, saya ketika itu lagi haid dan saya mandi bareng bersama Nabi fi ina'in wahidin, di dalam wadah yang satu. Berarti kan mandi bareng karena wadahnya satu. Kilana nasabah kita ku junubun. Kalau ini junub, bukan haid ya, ini junub, bukan haid. Kilana kami berdua ikut junubun. Ini mandi junub bareng. Sayyidah Aisyah sama Kanjeng Nabi habis melakukan hubungan suami istri, kemudian beliau mandi bareng. Mandi junub bareng, bukan haid, maaf. Mandi junub bareng. Itu boleh. Mandi bareng yo silakan kalau Anda nikah kemudian mandi pengen ditemani. Yo silakan. Itu boleh suami istri. Yang nggak boleh itu kalau bukan suami istri. Kan nggak boleh itu mandi bareng bukan suami istri. Atau sama-sama perempuan. Walaupun sama-sama perempuan mandi bareng nggak boleh. Karena akan ada saling membuka aurat. Gitu kan. Sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Atau kalau Anda nanti jadi ibu, kayaknya perlu dijaga tidak mandi bareng dengan anak kita, walaupun masih kecil. Kalau Anda ingin memandikan anak kita yang kecil, ya dimandikan aja dulu. Setelah itu Anda mandi sendiri. Jangan kemudian mandi bareng. Nanti bingung anaknya. Loh, Mik kok gak podo, Mik? Susah kabeh. Kalau Anda yang di rumah, bapak-bapak juga nggak etis kalau kita mandi bareng dengan anak kita yang walaupun sama-sama laki-laki. Bapak sama anak laki-laki kecil. Hendaknya tidak mandi bareng dalam semua telanjang. Kalau Anda mandikan, ya silakan. Tapi tidak mandi bareng. Tapi kalau suami istri silakan. Oke. Wakana lan ono sapa nabi ku muruni. Boleh nggak kalau ini bukan sekedar mandi bareng. Kalau mandi bareng tadi bukan haid, tadi junub. Kalau haid tadi kan Sayyidah Ummi Salamah menceritakan beliau tidur selimut dengan Nabi. Beliau haid, ternyata boleh. Sekarang bagaimana kalau istri haid, suaminya pengen pegang-pegang? Boleh nggak pegang-pegang istrinya ketika istrinya haid? Hadisnya ini. Wakana lanono sapa nabi ku yakmuruni. Perintah sapa nabi ning ingsun fa'ataziru mongko gawe sarung sapa ingsun. Fatu basyiruni mongko kemudian sentuhan apa bahasa kita pegang-pegang sapa nabi ning ingsun. Wa ana halita ingsun ku haidun. Saya lagi haid. Nabi rupanya pengen pegang-pegang lah. Maka kemudian saya diperintahkan pakai sarung. Berarti Anda masih ingat kalau kita ngaji fikih, kalau istri lagi haid, suami boleh pegang-pegang tubuh istri. Yang nggak boleh adalah meraba antara pusar sampai lutut. Nggak boleh.
Intinya sebetulnya nggak boleh hubungan seks, tetapi kan nggak mudah untuk menjaga kalau sudah pegang-pegang, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang nggak benar. Karena itu Nabi coba ngasih contoh pada kita. Ketika itu Nabi pengen megang saya, mungkin pengen meraba gitu ya. Maka kemudian saya disuruh pakai sarung. Berarti ditutup antara pusar sampai lutut, nggak boleh, harus terjaga. Kalau pengen megang di atas, pusar ke atas ya silahkan. Kalau Anda yang suami istri. Itu hal-hal yang kemudian dikasih contoh kita oleh Nabi. Kemudian wakana lan ono sapa nabi yukhriju mengeluarkan sapa nabi roksahu. Ini tadi hadis yang sama dengan tadi. Mengeluarkan sapa nabi roksahu ing kepalane nabi ilaya mare ingsun wa hale utawi ingsun iku wa hale utawi nabi iku muktakifun lagi itikaf. Ini beda ternyata hadisnya. Kalau yang tadi, Nabi di dalam masjid, kemudian jendela dibuka, Sayyidah Aisyah dari luar masjid. Kemudian Sayyidah Aisyah menyisiri rambut Nabi. Lalu sekarang, Nabi tidak nyisiri. Sayyidah Aisyah tidak nyisiri, tapi ngeramasi Nabi. Coba. Wa aksiluhu, kemudian mencuci sapa ingsun ing Nabi. Wa ana halita ingsun iku haidun. Jadi kalau kita apa itu? Ini yang salon, terus yang dikerimbat gitu ya, mungkin begitu ya. Nabi di masjid, kemudian rambut beliau dikerimbat oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dari luar masjid. Kayak sekarang nggak ono kayak gini. Sing ngerimbat, sing nyut, macam-macam. Wa ahsiluhu wa ana haidun. Artinya ketika itu Sayyidah Aisyah lagi haid. Ini contoh-contoh informasi yang bagaimana kalau istri haid. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Wa fi riwayatin anha qalat kanat ono ihdana, salah satu dari kita idza kanat nalikane ono sapa ihdana iku haidun fa arada anyen to menghendaki sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayubashiraha, ingin to pegang-pegang sapa Nabi. Ini dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan gini, kalau di antara kami istri-istri Nabi yang lebih dari 4 itu lagi haid. Kemudian Nabi gilirannya di istri itu. Sementara istrinya lagi haid. Kemudian Nabi ingin pegang-pegang. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Amaroha. Mongko perintah sapa Nabi. Ha'ing ihdana. Salah satu istri Nabi yang tadi haid tadi. Antataziro. Ingin to pakai kain. Pakai sarung. Fi fauri haidiha, yang dalam dure tempat haid. Tempat haid itu kan kemaluan, berarti antara pusar sampai lutut, nggak boleh, itu harus ditutup. Nabi ngasih contoh kalau suami ingin pegang istri, ingin meraba, ingin pegang-pegang, maka boleh, tapi selain pusar sampai lutut. Nabi ketika istri-istri beliau lagi haid, kok Nabi pengen megang, maka boleh. Istrinya kemudian pakai sarungan antara pusar dan lutut. Selain itu silakan. Yubashiruhuna itu artinya bisa sentuhan kulit. Berarti kalau bahasa kita kan pegang-pegang. Sumayubashiruhuna wa ayyukum utawi intine sira kabeh ku yamliku mempunyai kemampuan irbahu untuk mengendalikan irbahu ing nafsune Nabi, ing nafsune man. Kamakana kaya oleh ana sapa Nabi iku yamliku bisa mengendalikan irbahu ing nafsune Nabi. Nabi itu kata Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa bisa mengendalikan nafsunya. Padahal kemarin informasinya Nabi itu mempunyai kekuatan seks sama dengan 30 orang laki-laki. Tapi walaupun begitu, beliau bisa mengendalikan nafsunya. Kemarin kan diriwayatkan, Kanjeng Nabi itu pernah gilir istrinya, mendatangi istrinya yang 9, itu semalam. Berarti semalam melakukan hubungan suami istri 9 kali. Sehari semalam. Itu bagiannya pirang zaman ya. Itulah orang biasa, kelenger, pemulihannya saulan. Coba Nabi bisa.
melakukan hubungan suami istri sehari semalam 9 kali. Tetapi walaupun beliau mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk itu, tapi kalau istrinya lagi haid, beliau tidak akan melakukan apapun. Itu artinya yang penting kalau cuma pegang-pegang silahkan, tetapi nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau di dalam kitab fikih, saya kira Anda sering mendengar beberapa kiai yang menyampaikan kalau istrinya haid nggak boleh pegang-pegang, nggak boleh, apa itu bahasa Madura, ada Bunyai Madura yang viral, lah istrinya haid numpangi pupu nggak boleh, saling apa itu namanya, gelu ya, apa bahasanya kayak ngono aku sama Madura nih. Itu nggak boleh. Sebetulnya intinya masih boleh, cuma kan itu untuk menjaga agar tidak terjadi hubungan yang tidak baik. Karena ceritanya teman-teman yang nganten anyar, ada dulu teman yang nganten anyar, dia nikah Rejab, bulan begini Rajab nikah, masuk bulan Ramadan kan berarti baru nganten anyar 3 bulan. Agar menjaga tidak terjadi sesuatu yang nggak baik, itu kalau Ramadan tidur, itu istrinya tidur di kamar dikunci dari dalam, suaminya disuruh tidur di luar. Karena siang hari jangan sampai sesuatu yang tidak benar. Nah, itu untuk menjaga itu. Nabi, kata Sayyidah Aisyah, itu orang yang luar biasa bisa menjaga diri, sehingga tidak pernah Nabi itu sampai terjadi sesuatu yang tidak benar. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kharaja keluar alaina bersama kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhin ing dalam lebaran, waktu lebaran adha au fitrin utawa lebaran apa namanya, fitri, ilal musalla maring musalla, hamaro mongko kemudian lewat sapa nabi ala nisa'i ngatasi perempuan, faqala ya maksaron nisa, hei orang perempuan. Suatu ketika nabi sholat riyo lebaran di musalla. Kalau hadis ini Nabi sholat ini di tempat sholat, kemudian ketemu perempuan. Kemudian Nabi katakan, hi mak-mak, mbak-mbak, tasoddaqna, sedekah sapa sira. Fa ini krana sedene ingsun iku uritu kunna, melihat sapa ingsun aksara ahlil nari, ing ahli neraka yang mayoritas itu perempuan. Kata Nabi, perempuan, silahkan sedekah, perbanyaklah sedekah. Karena kata Nabi, saya melihat di neraka itu mayoritas perempuan. Kulna matur sapa kita. Kemudian mak-mak tadi bilang ke Nabi, wa bima ya Rasul. Kenapa kita yang perempuan jadi mayoritas penghuni neraka? Wa bima, sebab apa? Qala jawab sapa Nabi. Ada 2 yang bisa menyebabkan perempuan menjadi mayoritas penghuni neraka. 1, tuksirna, memperbanyak sapa sira alakna ing melaknati. Perempuan masuk neraka karena kakean ngomong, saling melaknat, mencaci. Ada enggak apa biasanya perempuan tuku beli barang berapa mak niki sak manten, mosok sak mene iki elek-elek lho mak. Kenapa harus ngomong buruk, harus ngomong elek, enek beli salak berapa ini, maksud sak upil gini mak, iku upile sapa salak sak upil. Kenapa harus mencaci coba? Kalau Anda suka ya beli aja, kalau enggak ya ngapunten, enggak jadi, enggak usah harus mencaci. Kata Nabi, salah satu yang kemudian menyebabkan perempuan jatuh ke neraka adalah tuksirnal lakna, banyak mencaci. Opo dikasih blonjo dikit yo marah, akeh yo tetap aja. Sering begitu. 1, wa takfuruna, lan padha mengkufuri sapa perempuan al asira ing suami. 1, sering mencaci, 2, tidak berterima kasih pada suami. Dikasih uang belanja 10 juta sebulan. Uang belanja Anda berapa? Uang bulanan Anda. Itu kan tetap aja toh. Kadang
Oh sakmene. Kenapa nggak terima kasih dulu? Kurangi di ini. Luar biasa. Kayaknya kita perlu belajar bagaimana menyesuaikan belanja. 10 juta sebulan ya cukup. 5 juta ya gak kurang. 50.000 sebulan ya cukup. Setahun juga cukup toh. Dibelikan kalender. Kan untuk setahun. Artinya kan marilah kita berusaha untuk satu, tidak mudah mencaci, menjelekkan. Yang kedua, marilah kita berusaha untuk saling berterima kasih di dalam relasi suami istri. Kata Nabi, salah satu yang menyebabkan perempuan jatuh ke neraka adalah watakfurnal asira. Sering mengkufuri dengan relasi asir, itu kan terkait dengan relasi suami istri. Tadi ngomongnya macam-macam. Suami ngomong pisan, istrinya itu ngomong iso sedino gak mari ngomong. Itu kan itulah sinetron. Itu hal-hal yang kemudian kita perlu. Nah, itu banyak mencaci, kemudian tidak terima kasih pada keluarga, itu bisa ditambal, diganti dengan sedekah. Tapi bukan berarti Kak Popo aku ngomong akeh, yang penting aku sedekah akeh. Enggak. Artinya kan ini tadi, karena itu tadi, maka kemudian Nabi mengatakan tasodak. Nah, sedekahlah karena itu bisa mengganti tadi. Laro itu tidak melihat sapa ingsun min nakisati aklin, saking orang yang akalnya kurang, wadinin lan agama adhaba, yang hilang lubir rojuli, yang kecerdasan perempuan al-hazimi, yang tetap min ihdahuna. Selain itu, kata Nabi, selain karena ada sering melaknat, sering mencaci, dan tidak terima kasih kepada keluarga, salah satu hal yang juga menyebabkan perempuan kurang adalah satu, karena dia nalarnya di bawah laki-laki. Agamanya juga kurang. Ini para mak-mak ini luar biasa. Ketika dibilangi, dia mengkonfirmasi. Ini contoh yang bagus. Kulna matur sapa kita, wa manuksonu aklina. Wa malan iku apa nuksonu aklina. Apa buktinya? Kalau bahasa kita gitu. Nabi mengatakan, kalian perempuan itu cerdasnya kalah laki-laki. Agamanya juga laki-laki. Mak-mak bilang, apa buktinya Nabi? Kalau kami kalah pintar dengan laki-laki. Apa buktinya kalau kami ini separuh dari agama laki-laki? Kalau ngendika sapa Nabi, bukti bahwa laki-laki, bahwa perempuan itu kalah cerdas dengan laki-laki adalah alaisa ana ta ora ana apa syahadatul mar'ati, penyaksiane perempuan iku misla nisfi syahadati rajuli, yaitu separuh dari kesaksian laki-laki. Kata Nabi, salah satu bukti perempuan itu kalah dengan laki-laki adalah kalau hal saksi. Kalau saksi itu satu laki-laki, nilainya sama dengan 2 perempuan. Itu artinya perempuan menjadi separuh. Nah, itu satu. Yang lain, kulna bala. Oh ya benar, kalau begitu. Kemudian Nabi menjawab lagi. Hadzalika, begitu juga min nuksoni akliha, saking kekurangannya itu tadi, termasuk yang kurang alaisa idza hadat. Nah, nata ora ana idza hadat, nalikane haid sapa perempuan lam yusolli, kemudian tidak sholat, walam tasum, dan tidak puasa. Begitu juga kenapa perempuan itu dianggap agama perempuan itu nilainya kurang dari laki-laki. Buktinya adalah setiap bulan perempuan itu ada haid. Kalau haid gak sholat. Sementara laki-laki saulan bisa sholat penuh sebulan, perempuan kan nggak bisa sebulan penuh. Karena itulah berarti nilainya kurang. Ini tentu dari hitungan ini. Kulna matur sapa kita bala nggih. Qala fadzalika, itulah min nuksoni diniha, termasuk kekurangan dari agamane perempuan. Tapi Anda juga harus ingat,
Ini tentu dalam konteks tertentu. Tapi dalam konteks yang lain, Nabi juga mengatakan, walaupun perempuan itu haid sehingga nggak bisa sholat, tapi kan nilainya sama dengan laki-laki tetepan. Karena haid itu bukan sesuatu yang disengaja. Itu karena memang sudah takdirnya. Sehingga itu tidak bisa dianggap sebagai kekurangan. Wa an Aisyah radhiyallahu an, lakin Sayyidah Aisyah anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku iktikaf. Ma'ahu sartane Nabi sapa ba'du nisaihi, sebagian istrinya Nabi. Nabi kalau puasa biasanya beliau itikaf. Ketika Nabi itikaf itu beberapa istri, para istrinya biasanya ikut itikaf. Wa ya hale utawi istri iku mustahadatun, lagi istihadah. Berarti istihadah itu kan dia tidak dianggap haid. Kalau istihadah itu bukan haid, maka berarti dia boleh itikaf. Taro melihat adama ing darah sapa perempuan tadi harubama. Maka ketika istihadah kemudian keluar darah, rubama maka kadang waduat meletakkan sapa ba'du nisaihi atosta ing, kalau bahasa kita itu pembalut gitu ya. Tosta itu kain. Tahtaha di bawahnya ba'du nisai minadami saking darah. Jadi karena beliau para istri Nabi itu istihadah, maka kemudian mereka menggunakan pembalut untuk agar darah tidak keluar kena masjid. Berarti istihadah itu karena beliau istihadah tidak dianggap haid, maka boleh itikaf. Jadi kalau Anda istihadah, itikaf boleh. Wa an Ummi Atiyah. Oke, itu tadi beberapa yang terkait dengan haid. Sekarang yang lain. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu an qalat. Kuna ana sapa kita iku tunha, dilarang sapa kita anu hidda, ento berkabung sapa kita alamaitin ing atase kematian fauqa salasin. Kata Nabi, kalau kita itu berkabung itu 3 hari. Nah, kalau untuk perempuan 3 hari. Kalau kita biasanya berapa hari? 7 hari ya berkabung. Biasanya kalau ada orang tua meninggal, keluarga meninggal, kita nggak ke kantor 7 hari. Berkabung 7 hari lah. Karena biasanya 7 hari itu masih banyak tamu yang datang. Sehingga kita 7 hari. Kalau di Nabi dulu 3 hari. Ala zaujin, kecuali berkabung untuk suami. Kalau seorang istri kemudian suaminya wafat, berkabungnya berapa hari? Arba'a ashurin wa asra, yaitu 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah. Masa iddah. Jadi iddah perempuan, iddah itu masa berkabung. Itu ketika ditinggal suami. Ketika berkabung itu apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang istri? 1, wala naktahilu, tidak boleh berhias. Pakai naktali itu celaan. Jadi nggak boleh berhias yang berlebihan. Celaan nggak boleh. Wala natayyaba, dan tidak boleh wangen-wangen. Pakai parfum nggak boleh. Tapi kalau sekedar untuk menghilangkan BB, silahkanlah. Wala nal basa, dan tidak boleh menggunakan asauban ing pakaian masbuhun, pakaian yang bagus. Masbuhun itu aslinya pakaian yang warna-warni. Pakaian bagus nggak boleh karena masa berkabung. Ila sauba asbin, kecuali pakaian sederhana. Jadi masa berkabung itu kalau pakai baju baju biasa, tidak pakai baju mewah. Pakot rukhisa, lan teman-teman dikasih kemurahan lana kedhi kita indat tuhri, nalikane sudah suci, idah tasalat, nalikane wis mandi sapa ihdana min mahidiha, saking haidnya, fi nubdatin, apa nubdah itu? Min kusti atfarin, sepotong nubdah min kusti atfarin, saking potongan kuku.
ini tadi yang Ustaz sampaikan. Kalau kita haid, maka boleh motong kuku. Nggak apa-apa. Bakuna termasuk sisiran yang rambutnya, biasanya kalau sisiran rambutnya nyantol disisir, maka itu boleh, dan itu tidak harus disimpan kemudian nanti kalau haid dicuci, enggak perlu. Potong kuku juga boleh. Di sini dikatakan qatru khisal, tentang potong kuku dan seterusnya tadi. Wakot tunha lan teman-teman dilarang sapa kita, wa kunalan ono sapa kita iku tunha juga dilarang anitibail janais, saking mengikuti jenazah. Termasuk kemarin perempuan tidak ikut takziah ke makam. Tapi kita masih ingat ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah, perempuan ikut jenazah itu hukumnya 3. 1, nggak boleh, karena Nabi ada hadisnya itu, tapi hadisnya tidak sahih. Yang kedua adalah boleh tapi makruh, kalau kemudian terjadi sesuatu yang nggak baik. Yang ketiga adalah boleh mutlak tanpa makruh, kalau Anda bisa menjaga diri, silakan. Kalau ada keluarga kita yang wafat, misalnya ingin mengikutkan sampai makam, ya silakan. Yang penting tidak pingsan di makam. Itu boleh. Wa an Aisyah, kita lanjutkan satu lagi. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat anam ro'atan. Ini bagaimana cara kita bersuci dari haid. Kalau yang tadi terkait dengan haid. Anam ro'atan sejenis seorang perempuan itu salat. Nanya sapa imro'ah an nabiyya ing kanjeng Nabi an husliha, saking mandine imro'ah minal mahidi, saking haid. Ini cara mandi haid. Fa'amaroha, mongko perintah sapa Nabi ha ing imro'ah kaifa tahtasilu, bagaimana cara mandinya. Qalat ngendika sapa Nabi hudi, ngambila sapa sira firsatan ing setetes min miskin, saking miskin itu minyak wangi, fato tahhari, kemudian bersihna sapa sira biha kelawan firsa. Nabi kemudian mengatakan setelah Anda mandi, mbak-mbak yang ibu-ibu, setelah mandi haid, maka ambillah 1 tetes minyak parfum, kemudian dipakai untuk memparfumi tubuh. Kemudian rupanya nggak paham, perempuan yang nanya tadi nggak paham. Qalat, kemudian dia nanya, kaifa ataharu, bagaimana saya membersihkan biya kelawan parfum tadi. Kemudian Nabi mengatakan, tatohari, membersihkan sapa sira biya kelawan fursa. Si perempuan dia nggak paham lagi, kaifa, loh, bagaimana caranya? Qalat, kemudian Nabi mengatakan, subhanallah, tatohari. Kalau bahasa kita, ya Allah, masa sampean gak paham toh, Mak. Kemudian Sayyidah Aisyah fastadzabtuha, kemudian narik sapa ingsun ing perempuan ilaya mari ingsun. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, mak tadi saya seret. Karena Nabi kan sungkan juga lain detail, mandi detail. Kemudian Sayyidah Aisyah yang menjelaskan. Fakultu, kemudian ngucap sapa ingsun tatabi'i, ngikutono sapa sira biya kelawan fursah tadi aksarad dami, ing bekasnya darah. Jadi artinya kalau bahasa kita, kalau Anda habis haid, biasanya kan orang haid itu karena keluar darah, biasanya baunya nggak begitu sedap. Baunya kan agak bau khas darah. Apalagi yang emak-emak di rumah yang punya suami. Karena itu kalau setelah mandi haid, hendaknya kemudian pakai parfum wangi. Kalau Nabi di sini katakan bekas keluarnya darah di bagian-bagian tubuh kita yang baunya nggak enak, dikasih parfum. Nabi mengatakan ambil setetes minyak wangi, kemudian diusapkan di daerah-daerah badan yang tidak sedap, sehingga kemudian bau itu hilang. Sehingga kalau Anda habis haid, mandi, harus fresh. Bau-bau yang punya BB, ngerti BB ya, bukan berat badan.
tapi bau badan. Nah, nanti BB kok apa ya? Dia bisa berat badan, bisa bau badan. Yang punya bau badan, maka biasakan pakai parfum. Jadi artinya kita pakai parfum, menghilangkan bau badan, itu yang diajarkan juga oleh Nabi. Kita itu, karena itulah Ustaz sering mengatakan santri itu harus fresh. Santri itu, apa bahasa kita? Funky. Nanti funky ya. Apa bahasanya bener funky ya? Pokoknya modis lah. Santri bajunya disetrika, jangan bajunya lusuh, yang kampus ngantuk. Kayak nelongso banget. Wes ditakoni, kok ngantuk, Nduk? Nggih Ustaz, di mana tempatmu? Di Alaskia. Kan santri itu harus fresh, harus rapi, harus wangi. Coba sampai Nabi mengatakan kalau Anda haid, maka ambil minyak wangi untuk diberikan di bagian badan yang baunya nggak sedap. Itu kan artinya kita harus tampil baik. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fa'alna rabbi wa faqih lana wa qarabati lana bitirna rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alladhi fa'alna rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.